Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa sebangsa dan setanah air, dan bahkan dimanapun monolog kami bisa dinikmati. Bersua kembali dalam Indarwanto Hikmatologi. Usaha masing-masing di antara diri kita mencerdas, lembutkan hati nurani. Kedewasaan tentu dalam sikap perilaku semakin akan kita dapati. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak pakar yang berusaha untuk meneliti sekedar permasalahan yang mengemuka baik di tengah masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa bermaksud untuk menisbihkan, apalagi untuk meniadakan ataupun tak menghormati hasil-hasil riset itu. Maka kiranya kita juga bisa menampilkan sisi lain dari riset yang telah ada, mulai dari permasalahan ideologi, tafsir atas kitab suci, bahkan tafsir satu saja di antara ayat-ayat yang disucikan oleh para pengikutnya, tak jarang menjadi perselisihan, bahkan permusuhan antara satu orang dengan yang lainnya, bahkan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, bahkan antara ulama satu dengan yang lainnya saling menyindir, tak jarang juga saling menghina. Demikian juga di antara para penganut agama lain. Supaya tidak melebar, kita batasi saja dengan hasil riset kami yang kami gurat di dalam Syair Sabdana yang ke 7009. Kami tulis tanggal 24 Juni 2019. Diilhami, atau lebih tepatnya dalam kerangka berpikir grounded riset, yakni surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5, surah yang ke 107. Saya yakin semua di antara kita hafal ayat ini. Fawailul lil musallin allazina an salatihim sahun. Maka sungguh celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Kemudian ada ketika berbincang di antara teman, kalau sholat saja celaka, kenapa kita sholat? Sudah sekalian saja kita tidak sholat, toh celaka. Aneka tanggapan dari manusia, tentu keragaman itu adalah niscaya. Dan setiap keragaman ketika kita terima dengan ketulusan hati, dengan kelembutan dan kearifan, maka kita tidak akan mudah untuk menjustifikasi, apalagi menyalahkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang yang sholat itu masih celaka? Allah sendiri memberikan jawaban. Musholin, orang-orang yang sholat celaka, karena dia tidak menjaga sholat, lalai di dalam sholat. Karena itu, jangan jenuh kita merujuk kembali pada surah Al-Ma'arij ayat 23. Ala sholatihim daimun.
supaya kita tidak lalai, maka jagalah sholat itu terus-menerus. Tegakkanlah sholat itu terus-menerus. Di dalam tafsir yang sangat indah, karya monumental dalam tasawuf seorang buya yang profesor, doktor, semua orang hormat pada beliau. Meskipun kadang-kadang penghormatan itu justru meletakkan seorang buya di penjara. Namun seorang Buya Hamka justru di saat dipenjara oleh Presiden Soekarno, di dalam penjara menghasilkan tafsir legendaris Al-Azhar. Nah, rujukan kita salah satunya adalah karya Buya Hamka dalam tasawuf modern, di mana Buya menjelaskan dengan gamblang upaya-upaya untuk mengatasi masalah, upaya untuk mewujudkan kebahagiaan, yakni adalah dengan cara memelihara sholat. Bahasa Buya dalam tasawuf modern, sholat daim. Sehingga kalau kita mencermati dengan seksama, ada sholat fardu, ada sholat sunnah dengan keragamannya, dan ada sholat daim, yakni adalah zikrullah, termasuk di dalamnya selawat, termasuk di dalamnya doa. Kita tidak perlu alergi dengan istilah yang mungkin masih belum bersahabat dengan telinga kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, syair untuk menandai sholat orang-orang yang sia-sia, saya beri tema sholat yang sia-sia. Sholat dipahami dari beragam ilmu lebih berguna. Ada manfaat pribadi dan kegunaan sosial istimewa. Gelar apapun disemat manusia semua tak berguna. Jabatan apapun dipangku oleh manusia akan sia-sia. Seringkali gelar, tahta, dan harta membuat celaka. Celaka manusia karena sholat dilalaikan, tak diwujudkannya. Tak diwujudkan dalam sikap perilaku keseharian manusia. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, jika kita memahami sholat dalam ragam ilmu, itu pasti kita akan mendapatkan kegunaan. Sholat bukan sekedar ibadah ritual dari sudut pandang fikih, tapi juga ada di dalamnya akidah, ada di dalamnya tauhid, ada di dalamnya fikih itu sendiri, tasawuf, bahkan sejarah. Bagi saudara-saudara kita yang hafal Al-Quran, dominan mewarnai sholat. Kenapa kita katakan dominan mewarnai sholat? Karena di dalam Al-Quran, paling tidak kita bisa menemukan 60% lebih tentang tarikh, tentang sejarah peradaban manusia dengan gelombang naik turun. Sehingga kita akan lebih merasakan kegunaan sholat. Karena itu, saya mengatakan ada manfaat pribadi dan kegunaan sosial yang istimewa. Kenapa? Karena pahala sholat itu secara pribadi langsung kita dapatkan saat kita sholat, tidak menunggu nanti. Mengapa? Pada saat kita mengangkat takbir saja, bahkan sebelum takbir, kita sedang menata kaki kita ke arah kiblat dengan sempurna.
Maka kita sekali lagi berdiri di tumpuan 360 titik akupresur. Di 360 titik akupuntur. Di 360 titik pijat refleksi. Jika bobot tubuh kita selaras dengan tinggi, maka kita akan mendapatkan titik optimal di dalam refleksi otomatis yang langsung diberikan pahala oleh Allah SWT. Dan ketika kita sadar mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan, kemudian ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Jika kita sadar bahwa sholat itu tanha anil fasai wal munkar, sholat itu sungguh mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji karena menyakiti diri, fasik, tidak berterima kasih kepada Allah, tidak berterima kasih kepada sesama manusia, tidak berterima kasih kepada sesama makhluk. Dan mungkar karena kita sikap dan perilakunya tidak sesuai dengan risalah Islamnya, maka sungguh jika tidak kita kendalikan diri kita dengan sholat, permasalahan yang lain akan muncul. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita berguru pada diri kita masing-masing. Dan bahkan berguru pada anak-anak kecil yang ada di lingkungan kita. Kita wujudkan sholat itu di dalam bahasa sosial kita. Karena gelar apapun yang disemat, manusia semua tak berguna, bahkan jabatan apapun yang dipangku oleh manusia itu sia-sia. Bahkan seringkali gelar tahta harta membuat manusia celaka. Kenapa celaka? Karena tidak mampu membawa esensi sholat. Salam yang mestinya tidak saja menyelamatkan diri, tapi juga menyelamatkan lingkungan yang ada di sekitar kita, dimanapun kita menampakkan kaki kita. Maka sungguh sia-sia sholat. Salam Islam, silem, salam, salamah, salamatun. Secara sosiologis sungguh indah. Tetap kita mencinta dalam iman yang sama. Kita tetap menyayangi dalam iman yang sama, tetapi pentas sikap perilaku berbeda. Kita tetap menyayangi meski berbeda keyakinan dan agama. Sungguh indah dan tidak sia-sia sholat itu. Ketika sholat betul-betul mampu kita pelihara dalam keseharian kita. Hati kita pengendali utama, sehingga lisan akan bertutur secara teratur. Sikap perilaku akan berjalan secara terukur. Sehingga kita masing-masing orang tidak akan saling menyingkur karena kita tidak dikatakan bersyukur kepada Allah manakala kita tidak berterima kasih dengan sesama. Kita pelihara sholat kita kapanpun. Hari-hari panas kita syukuri, hari-hari dingin kita syukuri, karena semua indah ketika kita terima dengan qanaah. Kita terima dalam bahasa Jawa qanaah, nrimo ing panduming Gusti kang murbeng kesan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.